Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh menikmati sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati satu hari lagi kesempatan hidup untuk kami memuliakan nama-Mu. Sebab pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak dapat menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan,
Untuk lebih dekat lagi padamu, indah dalam indahnya genggaman kasih-Mu, hanya Engkau pribadi yang mengenai hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawaku lebih dekat lagi padamu, indah dalam indahnya terdapat kasih-Mu, diam dalam indahnya genggaman kasih-Mu, tinggal dalam indahnya genggaman, tinggal dalam indahnya genggaman terus tinggal dalam hadirat, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Hanya kepadamu hati kami rindu,
Engkau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Ya Allah, Ya Allah. Engkau yang kami rindu, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, sebab Kau Allah yang besar, Kau mulia. Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga, Engkau yang mengendalikan semuanya, Engkau yang berdaulat atas semesta. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya.
segalanya. Tidak ada Allah lain selain tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya kepadamu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab daripada mula datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa. Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Engkau Allah yang memberi pertolongan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Ya, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Amin. Tuhan sanggup mengubah seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, aku tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Engkau yang melawat hidup kami, Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang menyertai langkah kami. Suatu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga apa saja yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, makasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua. Kalau kemarin di pasal yang pertama, perikop tentang bagaimana Elia memberitahu kematian Raja Ahazia. Nah, dalam perikop ini tentang bagaimana Elia naik ke surga. Ayat yang pertama,
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jericho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka sendiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Jordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Jordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Ayat 17, tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Jericho, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Saya akan terus membacakan perikop berikutnya karena nanti satu cerita ya. Elisa menyehatkan air di Jericho. Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan,
telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Yang terakhir, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ya, jadi kalau dalam Raja-Raja 2 ini, ya, kita melihat bagaimana proses Elia naik ke surga, ya. Ini seperti kita ketahui bahwa yang tidak mengalami manusia yang tidak mengalami kematian di dalam hidupnya, ya, ada 2, ya, ada Henok dan ada Elia, ya. Elia diberi kemuliaan sampai pada akhir hidupnya, ya, untuk mengalami kemuliaan, tidak mengalami kematian, yang naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi, ya, di dalam sebuah badai yang tentu dahsyat dan luar biasa, ya. Kalau kita bandingkan dengan kisah raja-raja pasal yang pertama, 2 raja-raja pasal yang pertama, ya, bagaimana Raja Ahasia yang tentu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang melakukan hal yang keji kepada Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana akhir hidupnya, ya. Seorang raja, seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang tinggi, tapi kita melihat akhir hidupnya begitu mengenaskan, ya. Dia harus sakit, ya, dan harus mati di dalam penyakitnya. Tapi kita lihat Elia, ya, seseorang yang tekun melayani Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, ya. Sampai pada akhir hidupnya Tuhan beri kemuliaan, naik ke surga dengan sebuah kemuliaan yang luar biasa, ya. Tentu langsung kita bisa belajar, ya, bahwa hidup kita, ya, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, ya, kita bisa tetap memuliakan Tuhan, ya, di sampai akhir perjuangan kita, sampai akhir pelayanan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia, ya, melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari, ya, sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari, tapi saya tertarik dengan sikap Elisa, ya, sikap Elisa yang dia tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga, ya, dan dia menunjukkan kesetiaannya untuk tetap bersama-sama dengan Elia. Kalau baca kitab ini, ya, sebelum-sebelumnya saya berpikir bahwa kenapa Elisa ingin menempel terus bersama-sama dengan Elia, ya, karena saya berpikir tadinya, ya, bahwa Elisa tidak ingin kehilangan kesempatan memperoleh 2 bagian daripada roh Elia, ya. Nah, 2 bagian itu saya selama ini terjemahkan sebagai 2 kali lipat daripada apa yang dipunyai oleh Elia, ya. Tapi ketika saya baca-baca, ya, baca-baca ulang, nah ternyata saya pikir, ya, nanti bisa kita diskusikan bersama, ya, bahwa tidaklah demikian, ya, bahwa fokus Elisa itu bukan untuk mendapatkan urapannya Elia 2 kali lipat, ya. Artinya
dia bukan fokus untuk dirinya sendiri gitu supaya menjadi, katakanlah, menjadi lebih baik atau lebih hebat daripada Elia di kemudian hari, ya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di hati Elisa, ya, bahwa eh, dia mempunyai kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan Elia, untuk tidak berpisah dengan Elia, ya. Artinya apa, bisa dikatakan dia memiliki roh anak yang kuat, ya, terhadap tuannya, Elia. Ya, dia sebenarnya tidak ingin berpisah. Fokusnya bukan urapannya atau rohnya yang hebat itu, ya, roh kenabiannya yang hebat, tetapi dia ingin terus bersama-sama mengabdi dan melayani Elia tuannya. Dari mana kita tahu, ya? Yang pertama tentu waktu dikatakan apa yang ingin kau minta supaya aku lakukan. Terus dia, Elisa, mengatakan, berilah kepadaku 2 bagian daripada rohmu, ya. Nah, selama ini saya berpikir bahwa itu adalah 2 kali lipat daripada rohnya Elia, ya. Ternyata setelah baca-baca, ya, uh, 2 kali lipat itu bisa diartikan bahwa menurut adat pada waktu itu, ya, uh, itu berarti 2 kali lebih banyak daripada anak-anak yang lain, ya. Jadi bukan 2 kali lipat lebih hebat daripada Elia, tapi 2 kali lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Artinya apa? Artinya Elisa menempatkan dirinya sebagai anak sulung daripada Elia, ya. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai anak, ya. Bagi Elisa, menjadi anak daripada Elia itu sudah cukup baginya, ya, karena itu sebuah kehormatan baginya, ya. Yang kedua, kita lihat waktu Elia benar-benar sudah naik ke surga, Elisa berteriak, ya. Dia teriaknya bukan tuanku, tuanku gitu, ya, tapi dia berteriak Bapakku, Bapakku, ya. Terlihat ada satu apa namanya, kerinduan eh, hati anak di dalam hati Elisa terhadap Elia, ya, yang mengatakan Bapakku, Bapakku. Dan terakhir menurut saya interpretasinya adalah ketika Elia sudah benar-benar naik ke surga, eh, kalau saja fokus Elisa adalah rohnya Elia, ya, tentu ketika dia memenuhi syarat melihat Elia naik ke surga, dia sudah memiliki itu dan dia sudah senang tentunya karena apa yang diinginkannya sudah tercapai. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Elisa setelah Elia naik ke surga, dia justru mengoyakkan bajunya, ya, bahwa dia merasa apa ya, kecewa, harus kehilangan, harus berpisah dengan bapaknya Elia, ya. Jadi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa bahwa Elisa maksud saya, ya, memiliki hati anak, roh anak yang luar biasa terhadap Elia bapaknya, ya. Dan sebagai bonusnya akhirnya Tuhan menyetujui untuk memberikan roh Elia kepada Elisa, ya. Jadi yang bisa kita pelajari tentu dari sini adalah bahwa uh, mari sama-sama, ya, kita memiliki uh, hati anak kepada gembala kita, hati anak kepada mentor kita, kepada pemurid kita, ya, uh, hati anak yang ingin melayani, yang ingin memberi yang terbaik bagi orang yang sudah menginvestasikan waktunya, tenaganya, pikirannya, nasihat-nasihatnya, bahkan mungkin doa-doanya bagi kita, ya. Sama kita belajar seperti Elisa yang memiliki hati anak terhadap bapaknya Elia, ya, bapak rohaninya, ya. Dan di sini kita melihat, ya, bahwa eh, banyak bukti akhirnya eh, kenabian Elisa terbukti, ya, karena ketika Elia mencoba untuk memperkenalkan Elisa sebagai penggantinya kepada rombongan nabi
di Bethel, rombongan Nabi di Jericho, dan rombongan Nabi di dekat Sungai Jordan, ya. Akhirnya rombongan nabi-nabi tersebut, ya, mengakui dan menghormati Elisa sebagai pengganti Elia, ya. Kemudian terbukti bahwa Elisa akhirnya bisa seperti Elia yang membelah Sungai Jordan, ya. Kemudian Elisa juga membuat mukjizat dengan menyehatkan air di Jericho, ya. Dan yang terakhir, ya, walaupun kita rasa kalau seperti sekarang ini kejam sekali, ya, eh, Elisa mengutuki anak-anak di Betel yang harus dimakan oleh dicabik-cabik oleh beruang, ya. Itu membuktikan bahwa kenabian daripada Elisa sudah terbukti dan sudah teruji, ya. Yang terakhir mungkin sedikit bagaimana Elisa menyehatkan air di kota Jericho yang selama ini, ya, airnya tercemar sehingga banyak terjadi eh, kematian dan kemandulan, ya, kalau kita lihat, ya. Dengan Elisa melakukannya dengan apa? Dengan menaburkan garam dan mendoakannya sehingga air di Jericho itu menjadi sehat, tidak ada lagi kematian atau keguguran bayi di sana, ya. Tentu ini sering kita pakai sebagai bahan ilustrasi khotbah kita ketika kita berbicara tentang diri kita yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia, ya. Kita adalah garam dunia, ya. Ya, ketika kita hadir di suatu tempat, ya, kita justru menyingkirkan kematian, ya, kematian secara rohani, ya, keguguran secara rohani, ya, dan kehadiran kita di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu institusi bisa membawa kehidupan dan keberlangsungan kerohanian di tempat itu, ya. Mungkin ini yang bisa saya dapatkan, ya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi hari ini kita diingatkan bagaimana kita ini harus menjadi orang yang setia sampai akhir. Tentu kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada gerejanya, dan yang ketiga kalau kita dimuridkan seperti Elisa kepada Elia, bukan hanya sebatas hubungan pemurid dan murid, tapi memiliki spirit sonship, memiliki spirit anak, bahkan sebagai anak sulung yang bukan saja menerima dua bagian warisan, tapi tentu mempunyai juga tanggung jawab yang besar sebagai penerus dari Bapak rohani kita. Dan itu artinya kita juga mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan murid, melahirkan anak. Jadi bukan saja hanya sebatas kuasanya, otoritasnya yang kita mau, tapi polanya, pola pemuritan, pola bapak anak, itu juga harus kita lanjutkan sampai ke bawah. Nah, jadi sekali lagi ya kita bersyukur hari ini kita diingatkan firman Tuhan melalui kisah Elia dan Elisa. Lagi yang pertama, bagaimana kita harus setia sampai akhir hidup kita, setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Dan itu tadi ini sebuah pola yang harus kita bangun, dan ini memang yang menjadi sebuah ikon bagi Pelita Community, yaitu pemuritan. Dan bukan saja kita sebagai pemurid memiliki hati Bapa, tapi kita juga dimuridkan memiliki hati anak yang menerima hak waris, legacy dari bapak-bapak rohani kita, dan kemudian itu tidak berhenti di kita, tapi kita teruskan kepada generasi berikutnya. Sehingga sama seperti yang kita baca hari ini, begitu Elisa mendapatkan dua bagian tadi dari apa yang dia terima dari Elia, itu dia langsung praktekkan, dia langsung kerjakan. Dia bukan cuma untuk simpan dirinya sendiri, tapi hidupnya jadi berkat. Nah, seperti itulah
seharusnya hidup kekristenan kita. Memuridkan, dimuridkan, jadi berkat, setia sampai akhir. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhannya. Dan mari kita praktekkan firman Tuhan hari ini. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali ucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Sepanjang malam telah Engkau sertai ya Tuhan, supaya kami bangun pagi ini dan bisa ya Tuhan sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, yang ada di grup kami pada hari ini maupun yang tidak ada di grupnya, yang tidak bisa ikut ya Tuhan, kurang dia pada pagi hari ini. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Sebelum kami naikkan tiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Kau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau, serta kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengar boleh menjadi rema dan boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan, dan kami mau tetap setia pada Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan, Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau urapi dan Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Tambahkan kapasitas pelayanannya juga ya Tuhan. Dan juga Engkau ya Tuhan juga berkati, beri roh hikmat ya Tuhan dalam pelayanannya, terutama di gereja di Bungo ya Tuhan, supaya menjangkau jiwa-jiwa datang menyembah memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan profesi Mas sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di sekitar Bungo, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau juga beri jawaban yang pasti dan memberikan cita-cita yang pasti buat anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Crown Dia ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pergumulan atau persoalan yang Engkau selalu ada memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik buat kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap pekerjaan ataupun pelayanan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami selalu dapat mempermuliakan nama-Mu. Apabila ada teman dalam grup Crown Dia yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, dengan kuasa bibir-Mu, Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan, doakan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, supaya sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah di kota Jambi dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sepakat ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk kekuatan kesehatan Pak Simon ya Tuhan. Engkau semakin hari semakin Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus, supaya Pak Buyung ya Tuhan boleh beraktivitas seperti biasa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ko Buyung ya Tuhan. Engkau juga berikan kuasa kesembuhan dan Engkau sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sehati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap aman, damai buat seluruh bangsa Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat
yaitu dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Demikian juga pemerintahan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau juga Tuhan beri roh takut akan Engkau, supaya kami umat Kristiani semuanya selalu diberi kebebasan untuk beribadah dan memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam Engkau selalu berkati untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan tak lupa serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung dan menjadi garam dan terang dan serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang percaya bertobat sehingga menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa ya Tuhan pada pagi hari ini buat pesta demokrasi di Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Tuhan Yesus berkati dan campur tangan supaya dapat berjalan dengan lancar, jujur, transparan, sehingga terpilih seorang presiden, wakil presiden yang terbaik dan takut akan Engkau ya Tuhan, untuk menjalankan visi dan misi Indonesia ke depannya Tuhan lebih baik, lebih hebat ya Tuhan, dan keadilan sosial bisa merata di seluruh Indonesia dan maju dalam segala hal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami hari ini telah bersama-sama bersekutu di dalam Koramdio pagi ini. Kami telah bersama-sama memuji, menaikkan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami telah bersama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap setia, mengasihi, melayani, hidup takut akan Engkau sampai daripada akhir hidup kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam kebenaran, setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati kami, menolong kami, memberikan kasih karunia kepada kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, boleh berhasil di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia, daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, terima kasih semuanya Pak Ramli. Sorry Pak Heri, kadang-kadang saya WA-nya masuk nian banyak nian karena ada